Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar kuliah subuh yang saya muliakan, moga-moga Tuhan memberikan petunjuk kepada kita semuanya. Sekarang kita akan meneruskan menafsirkan Al-Quran yang berkenaan dengan kisah Nabi Ibrahim ketika beliau akan meninggal dunia. Di dalam ayat-ayat yang telah kita baca, ayat 130 dan sebelumnya, sejak dari Nabi Ibrahim membuat Ka'bah dari 128 dan seterusnya sampai 130. Di situ ada tersebut, pertama Nabi Ibrahim memohon kepada Allah supaya agama yang beliau tegakkan, yaitu tauhid, itu tegak. Dan kalau beliau meninggal dunia kelak kemudian hari ada Nabi dikirim oleh Tuhan atau Rasul yang akan menyambung kehendak beliau itu supaya tauhid tadi dan doa beliau itu dikabulkan oleh Tuhan dengan mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi isi atau tugas dari Nabi tadi, yaitu yatlu alaihim ayatika, membacakan ayat-ayat Tuhan kepada umat. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajar ilmu kitab dan hikmat. Kitab Al-Quran, hikmat yaitu perjalanan jiwa manusia sendiri dengan bimbingan Allah. Dan wa yuzakkihi, membersihkan jiwa daripada penyakit-penyakit yang mengganggu perjalanan iman itu. Ini 129 ayat. Lantas di 130 Tuhan mengatakan, wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Siapa yang tidak senang kepada agama Nabi Ibrahim itu? Tidak ada orang yang tidak senang kecuali orang yang telah memperbodoh diri sendiri. Walaqad istafainahu fid dunya, dan telah kami pilih pendirian itu, pendirian tauhid itu di dunia dan di akhirat nanti. Nabi Ibrahim itu pun termasuk orang yang saleh. Jadi agama langit dimulai dengan resminya pada zaman Nabi Ibrahim. Keturunan Nabi Ibrahim itulah Nabi Musa, keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu terpisah jadi dua, pertama Bani Israel, kedua Bani Ismail. Atau yang pertama Bani Ismail itulah orang Arab, yang kedua Bani Israel itulah keturunan Ishak, Yakub yang bernama Israel. Nah, di situ dikatakannya, qala lahu rabbuhu aslim. Serahkan dirimu. Tuhan bersabda, serahkan dirimu kepada Tuhan. Aslim. Menyerahlah. Aslim dari kata itu diambil Islam. Qala, berkata Nabi Ibrahim, aslamtu li rabbil alamin. Saya menyerahkan diri saya kepada Tuhan Rabbul Alamin. Jadi yang hakikat agama itu ialah penyerahan diri dengan kesadaran kepada Allah yang Maha Esa. Ini dia pokok daripada ajaran agama. Sehingga amarnya imtithalul awamir, mengerjakan perintah Allah. Wajtinabun nawahi, menjauhi apa yang dilarangnya. Itulah yang jadi hakikat dari agama. Kalau kita tidak mengerjakan suruh, tidak menghentikan larangan, itu bukan beragama namanya. Meskipun kita mengaku diri percaya. Nah, ini keyakinan dalam Islam. Lantas kemudian di ayat 132 Tuhan bersabda,
Wawassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Itulah yang diwasiatkan oleh Ibrahim kepada anak-anak. Dan itu pula yang diwasiatkan oleh Ya'qub. Ya'qub ini cucu dari Ibrahim kepada anak-anaknya pula. Innallaha astafa lakumud dina. Allah telah mensucikan, memilihkan agama untuk kamu. Yaitu agama menyerahkan diri itu. Bukan agama yang kata orang itu pelin-pelan mengakui ada Tuhan, percaya kepada Tuhan, tapi tidak mengerjakan perintahnya, tidak menghentikan larangannya. Yang disampaikan oleh nabi-nabi itu bukan agama namanya. Dan di situ dikatakan lagi, la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai terjadi kamu meninggal dunia padahal kamu tidak menyerahkan dirimu kepada Allah. Tidak menjadi orang Islam. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut. Atau adakah kamu menyaksikan seketika Ya'qub telah dekat meninggal, telah hadir kepadanya maut, dalam nazak namanya. Seketika dia berkata, idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Sekala dia berkata kepada anak-anaknya, apakah yang akan kamu sembah sesudah aku? Tadi Ibrahim mewasiatkan kepada Ismail dan Ishak. Ishak beranak Ya'qub, dia pun mewasiatkan pula kepada si Ishak ini kepada Ya'qub. Dan Ya'qub seketika dia akan meninggal dunia, mewasiatkan pula kepada anak-anaknya. Anak-anak ini 12 orang diantara, banyaknya diantaranya Yahuda namanya, diantaranya Yusuf yang tersebut di dalam surat Yusuf. Diantaranya Benyamin, ini sama sekali anak dari Ya'qub, 12 orang banyak. Sehingga Bani Israel itu terbagi kepada 12 suku. Maka ketika Ya'qub akan meninggal dunia, di dalam tarikh dikatakan ketika tuanya dia diangkat, dibawa oleh Yusuf, dijemput ke negeri Kanaan, negeri aslinya, karena di situ kelaparan telah menjadi, dibawanya tinggal bersama dia ke negeri Mesir. Seketika akan dekat meninggal, dikumpulnya anak-anak dari ke-12-nya. Lalu ini pula wasiat sama dengan wasiat Ibrahim kepada Ya'qub, kepada Ishak, kepada Ismail. Apa katanya? Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kalian sembah kalau aku meninggal nanti? Ini wasiatnya. Kalau anak-anak tadi telah mengerti. Na'budu ilahaka. Kami akan menyembah kepada Tuhan engkau, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Ilahan wahidan. Kami akan menyembah kepada Tuhan engkau, hai ayah kami Ya'qub. Dan kami pun akan menyembah kepada Tuhan daripada Ibrahim, Tuhan dari Ismail, Tuhan dari Ishak. Karena Ibrahim beranak Ismail dan Ishak. Siapa itu Tuhan? Ilahan wahidan. Tuhan yang esa, yang satu. Inilah rumpun tauhid. Inilah pendirian dari Islam. Inilah yang pendirian tidak bergeser. Ilahan wahidan, Allah yang Maha Esa. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami semuanya menyerahkan diri kepadanya. Ini diperingatkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam surat Al-Baqarah, yaitu surat yang mula-mula datang di negeri Madinah. Karena di Madinah sendiri pun ada orang-orang Yahudi. Untuk menjelaskan pokok agama itu adalah sama. Ta'alaw ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. La na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Wa la yattakhidha ba'duna ba'dun arbaba min dunillah. Ta'alaw, mari kita sama-sama ambil titik pertemuan di antara kita semua. Kita tidak menyembah melainkan kepada Allah. Ilahan wahidan, Tuhan yang satu.
Dan tidak kita persekutukan Tuhan itu dengan yang lain. Tidak ada. Kita saja pikiran kita yang kacau itu. Kalau kita pikiran bersih, tidak bisa kita mempersekutukan Tuhan dengan yang lain. Jadi di sini dibikin diri kita jadi kuat karena penyerahan cuma kepada Allah. Kalau kita serahkan diri kepada yang lain itu namanya melemahkan diri sendiri. Tauhid maksudnya menyatukan ingatan. Wa nahnu lahu muslimun, dan kita semuanya menyerahkan diri. Muslimun lagi. Coba lihat itu. Sejak dari ayat 136. Wa antum la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati kecuali dalam Islam. Dan ketika mengaku kepada Yakub, ketika dia akan mati, semua anaknya mengakui Tuhan kami satu dan kami semua menyerahkan diri kepada Tuhan. Kemudian di ayat yang ke-134 dikatakannya, tilka ummatun qad khalat. Itu umat yang telah diceritakan Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, anak cucunya, wasiat-wasiatnya. Itu cerita yang telah lalu. Laha ma kasabat, umat yang telah lalu itu mendapat hasil dari kerja mereka sendiri, dari usaha mereka sendiri, menegakkan tauhid dalam dunia. Walakum ma kasabtum. Ini peringatan Nabi Muhammad kepada umatnya. Dan kamu pun, bagi kamu pun, hai umatku, umat Muhammad, akan hasil pula dari usahamu sendiri. Apakah kamu menegakkan tauhid atau kamu syirik, mempersekutukan Tuhan dengan yang lain. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Orang yang dulu tinggal dengan amalnya, kamu tidak akan ditanyai apakah yang diamalkan orang yang dulu. Kamu akan ditanyai atas amalmu sendiri. Mana bukti bahwa kamu umat tauhid di dunia ini? Kamu yang akan ditanya. Orang yang dulu tadi itu sudah lalu dalam sejarah. Kemudian di ayat 135 tersebut lagi, waqalu, dan berkata mereka, kunu hudan. Di zaman sekarang ini katanya, di zaman Nabi atau zaman selanjutnya, jadi Yahudilah kalian semuanya. Au Nasara, jadi Nasranilah kalian semuanya. Tahtadu, supaya kalian dapat petunjuk. Ini namanya propaganda agama. Orang Yahudi, terutama setelah mereka mendapat mendirikan negara Israel sekarang ini dengan kekerasan di tanah orang Arab, mereka mengajak, mari ikut kami, supaya kamu dapat petunjuk, supaya kamu dapat senang. Demikian juga orang Nasrani di seluruh dunia, berdirinya sending-sending, misi-misi di mana-mana, mengajak supaya kita dapat petunjuk. Karena menurut keyakinan mereka, kita yang beragama Islam ini belum dapat petunjuk. Yang betul-betul petunjuk, kata orang Yahudi, ialah agama Yahudi. Kata orang Nasrani, ialah agama Nasrani. Itu wajar. Kita tidak salahkan. Bagaimana sikap kita? Kita jawab sebagai tegas, bal millata Ibrahim hanifah. Kami cuma memegang satu agama, agama Nabi Ibrahim yang hanifan, yang jelas pokoknya, yaitu ilahan wahid, dan menyembah kepada Tuhan yang satu. Wa ma kana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim itu sekali-kali tidak dia mempersekutukan Tuhan dengan yang lain. Sebab itu kami pun tidak mempersekutukan Tuhan dengan yang lain. Jadi artinya kalau kita diajak oleh Yahudi dan Nasrani masuk ke agamanya, ajak pula dia. Mari kita kembali sama-sama kepada Nabi Ibrahim, kepada agama Nabi Ibrahim. Nenek moyang orang Yahudi, Nabi Ibrahim. Nenek moyang Nabi Isa alaihissalam, Nabi Ibrahim. Nenek moyang Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Mengapa kami diajak kepada Yahudi atau Nasrani? Mari kita kembali kepada agama Nabi Ibrahim. Kalau kembali kepada agama Nabi Ibrahim, itulah yang sesuai. Yahudi keturunan daripada Yakub. Yahuda nama anaknya yang tertua. Jadi di belakang Ibrahim. Nasrani, agama Nabi Isa al-Masih. Namanya yang kemudian di dalam Bible sendiri katakannya, sejak itu maka mereka dinamai Kristen. Jadi kemudian, mari kita ke pangkal. Nah, ini ajakan secara dialog agama yang begitu tidak juga terlarang, asal baik. Tetap menjaga kerukunan beragama, bukan berkelahi, bukan bertengkar. Karena dalam agama Islam sendiri sudah ada la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam perkara agama. Tapi
menegakkan keyakinan masing-masing dengan alasan yang cukup, itu adalah kewajiban bagi kita. Lantas di ayat 136 dikatakan, Qulu, katakan oleh ini pendirian Islam. Amanna billah, kami orang Islam ini percaya kepada Allah. Wa ma unzila ilaina, dan kami percaya kepada apa yang diturunkan kepada kami. Wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat. Dan kami pun percaya kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, apa yang diturunkan kepada Ismail, apa yang diturunkan kepada Ishak dan Yakub, wal asbat, dan turunan-turunannya itu. Wa ma'utiya Musa wa Isa. Kami pun percaya kepada apa yang diturunkan kepada Musa dan Isa. Wa ma'utiya nabiyuna min rabbihim, dan segala yang diturunkan kepada nabi-nabi yang lain pun dari Tuhan mereka. La nufarriqu baina ahadin minhum. Kami tidak membeda-bedakan di antara satu rasul. Nabi Isa nabi kami juga. Nabi Musa nabi kami juga. Nabi Ibrahim nabi kami juga. Nabi Muhammad penutup segala nabi-nabi itu. Sudah itu tidak ada nabi lagi. Ini soalnya. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pendirian agama kita. Jadi kalau meluk agama Islam, kita percaya kepada nabi-nabi tadi. Cuma kita tidak mengatakan ada nabi yang menjadi Tuhan atau lain-lain sebagainya. Ini tidak Islam. Fa in amanu bil mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka telah percaya kepada apa yang kamu imani itu namanya mereka telah dapat petunjuk. Kalau mereka di ayat 130 mengajak kita supaya dapat petunjuk, dengan di ayat 136 sudah diterangkan apa yang kita pegang. Kalau mereka memegang ini juga kita sama. Wa in tawallaw, maka jikalau mereka berpaling dari itu, fa innamahum fi syiqaq, maka timbullah perpecahan. Tidak akan damai-damai, karena tidak pergi ke pangkal, pergi ke tengah tidak damai. Fasayakfikahumullah wa was-sami'ul alim. Cukuplah Allah menjadi pertahanan kamu. Allah itu adalah Tuhan yang Maha mendengar, lagi mengetahui. Sekian dulu. Moga-moga Allah memberikan petunjuk kepada kita semuanya kepada jalan yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar dan peminat kuliah subuh yang mulia, telah panjang lebar kita membicarakan ketika masalah-masalah tasawuf ini kita buka. Yang panjang lebar diantaranya sesudah dulu memperkatakan ridha. Baru ini kita memperkatakan tentang haya, malu. Itu pun telah panjang lebar sampai 4-5 kali juga. Sekarang akan kita bicarakan lagi tentang sidik. Setengah daripada tempat-tempat derajat karir jiwa yang dapat dicapai oleh seorang mukmin ialah sidik. Sidik artinya jujur, benar. Apa yang di hati, itu yang di mulut, itu yang dalam langkah hidup. Kejujuran hati itu membentuk kepada sikap hidup. Membentuk juga kepada raut muka. Membentuk juga kepada cara bercakap. Membentuk juga kepada pandangan mata. Dengan jujur dapat
dibedakan mana orang yang beriman dan mana orang yang munafik. Dengan jujur dapat dilihat mana orang yang akan menjadi ahli surga, mana yang akan menjadi penghuni neraka. Jujur itu serupa dengan pedang Allah di atas bumi ini. Mana yang telah dipotong dengan pedang itu tidak bertaut lagi. Dia dapat dihadapkan untuk konfrontasi menghadapi kebatilan. Apabila kebatilan berdiri di muka, dihadapi dengan kejujuran, kebatilan hancur. Kalau dia datang dengan pedang kekerasan tapi tidak jujur, dapat diterima dengan kejujuran yang tidak bersifat pedang tapi tenang. Orang yang jujur kalau dia bercakap, tidak dia ada rasa takut-takut. Dia mengatakan dengan jujur apa yang dicakapkannya, tidak terhalang-halang. Orang yang tidak jujur berbelit-belit. So, itu kejujuran adalah roh dari perbuatan, dari sikap itu. Kejujuran pula yang menyebabkan orang sanggup menderita apabila bertemu dengan kesulitan. Kejujuran pula yang seperti pintu. Segala pintu tertutup kecuali pintu kejujuran. Dengan itu kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jujur ialah sendi dari agama. Jujur ialah tiang daripada keyakinan. Jujur adalah salah satu dari 4 derajat nubuat. Ada disebut tabligh, fatanah, sidik, amanah. Jadi 4 diantaranya sidik, jujur. Katakan yang sebenarnya saja. Cara mengatakan itu boleh, itu teknik. Tetapi yang dikatakan mesti jujur, mesti yang sebenarnya. Air akan mengalir, sungai-sungai akan membanjir melalui tempat yang lurus menuju kepada kejujuran. Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruhkan kepada orang-orang yang jujur. Kunu ma'as sadiqin, jadilah kamu bersama orang yang jujur. Jangan kunu ma'al kadhibin, jangan kunu ma'al wala takunu ma'al kadhibin, wala takunu ma'al munafiqin, wala takunu ma'al muktakabbirin. Jangan bersama dengan orang pembohong, dengan orang munafik, dengan orang takabur, dengan orang yang tidak betul jalannya. Tapi bersama-samalah dengan orang yang jujur. Sama-sama terbakar api pun tak apa. Sehingga dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Hai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah dan hiduplah bersama-sama dengan orang jujur. Meskipun beriman kepada Allah, meskipun takwa kepada Allah. Tapi kalau teman, kawan, tidak orang yang jujur, akhirnya kalau ada kejujuran dalam hati sendiri, bisa juga digiling, diremas oleh kawan-kawan yang tidak jujur tadi. Ditempatkan orang yang jujur itu oleh Nabi di tempat yang tinggi. Di tempat Nabi, di tempat orang-orang yang mati syahid, di tempat orang yang saleh. Sehingga disebutkan di dalam surat Al-Maidah, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka orang-orang itu adalah bersama-sama, saya ulang sampai 3 kali, bersama-sama
dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah atas mereka itu. Siapa orang-orang itu? Nabi-nabi. Di sini wasiddiqin. Seorang sahabat Nabi yang sampai diberi gelar dengan Siddiq yaitu Abu Bakar. Seorang ibu dari Nabi yang disebut Siddiqah yaitu Siti Maryam. Aisyah sampai digelari Siddiqah binti Siddiq, perempuan yang jujur, anak dari laki-laki yang jujur. Maka kalau kita taat kepada Allah dan Rasul, dicukupkan itu ketaatan tadi, kebahagiaan diri karena berkawan dengan nabi-nabi, dengan orang siddiqin, dengan orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang salih. Dipujikan oleh Tuhan. Wa hasuna ulaika rafiqa. Itulah teman yang sebaik-baiknya. Orang-orang bagaimana baiknya? Sebab senantiasa Allah membantu mereka itu dengan nikmatnya, dengan kurnianya yang bertambah-tambah, dengan taufiknya yang tak berhenti-henti. Walahum martabatul ma'iyati ma'allah. Pada mereka itu dapat martabat tingkat ma'iyah. Bukan saja takarub lagi, sudah ma'iyah, ma'allah. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan duka cita, Allah berserta kita. Orang yang siddiqin berserta Allah. Innallaha ma'as sadiqin. Allah bersama dengan orang yang sadiq, orang yang jujur. Kalau sudah bersama tentu sudah dekat namanya itu. Jadi derajat di mana tempat kelasnya? Di atas dia nabi-nabi. Nabi-nabi di atas. Sudah itu orang siddiqin, sudah itu orang mati syahid, sudah itu orang saleh. Orang siddiqin itu karena mencapai derajat siddiq itu lebih tinggi daripada mencapai orang syuhada. Apa sebab? Ini pengalaman. Ketika terjadi permulaan revolusi fisik di Medan sesudah 17 Agustus 45. Saya melihat tetangga-tetangga saya, anak-anak muda umur 18 tahun, 17 tahun. Tidak mengenal sembahyang. Ketika itu bulan puasa. Tidak mengenal sembahyang, tidak mengenal apa. Tetapi setelah trompet kemerdekaan berbunyi, seruan genderang, perjuangan berspongang di udara, mereka itu pun terus ke medan perang, berjuang. Dia tidak sembahyang mana itu. Tapi Allah menerima dia dalam perjuangan sehingga dia mati syahid. Tempatnya jadi syuhada. Allah mengampuni dosanya. Karena dia masih muda, belum banyak hidup, banyak pengalaman. Apa jadinya? As-siddiqin dia belum pernah merasakan. Malahan ibadat pun dia berkurang-kurang. Tapi dia dapat derajat cuma. Kalau nabi-nabi di derajat kelas 1, siddiqin di derajat kelas 2, syuhada dari bawah ini. Jadi nama kelas 1, yang kelas 1 yang di bawah sekali, orang saleh, orang baik. Alhamdulillah baik untuk dirinya. Syuhada berjuang bertempur. Meskipun ibadatnya kurang mula-mulanya. Allah menjamin mampuni dosa orang yang mati syahid. Cuma utangnya kepada sesama manusia yang mesti dia bayar. Orang jujur enggak ada itu. Selain dia sanggup berjuang, dia jujur. Maka Tuhan Allah pun mengatakan pula sebagaimana tersebut juga di dalam Al-Quran, فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. Tentang orang sidik ini, kalau hatinya sudah betul-betul bulat menghadapi perjuangan, falau sadaqullah, kalau mereka itu sudah jujur sejujur-jujurnya dengan Allah, itulah yang lebih baik bagi mereka. Allah memuji mereka itu karena amal-amalnya yang baik. Iman,
Islam, sedekah, sabar. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah dikatakan di ayat 177, Laisal birran tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib. Kebajikan itu bukanlah semata-mata karena engkau memalingkan mukamu ke timur atau ke barat. Bukan semata-mata kalau kita lihat letak ayat di dekat menerangkan tentang kiblat. Bukan semata-mata menghadapkan muka ke kiblat. Bukan semata-mata itu. Tetapi beriman kepada Allah. Walakinnal birra man amana billah. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhirat, wal malaikah kepada malaikat, wal kitab kepada kitab, wal nabiyyin dan kepada nabi-nabi. 5. Wa atan ma'ala ala hubbihi. Dalam kita cinta kepada harta, berikan harta yang dicinta itu kepada zawil qurba, kerabat kita, anak yatim, orang miskin, orang dalam perjalanan, wasailin, orang yang sangat memerlukan, yang meminta kepada kita. Wa firriqab, orang yang dalam perbudakan. Wa aqamas salah. Jadi disebut wa aqamas salah. Kemudian disebut wa aqamas salahnya artinya itu salat juga termasuk penting bagi orang birra, tapi jangan salah saja. Isi dulu jiwa tadi. Iman kepada Allah, hari akhirat, malaikat, kitab. Sudah iman itu untuk hati. Praktekkan, berikan harta kepada daul qurba, anak yatim, anak miskin, ibn sabil. Sudah itu kepada orang yang meminta, kepada perbudakan. Kemudian, wa iqamas shalah wa ataz zakah, mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat. Kemudian kembali lagi kepada masyarakat, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Kalau berjanji, penuhi janji. Inilah kita yang kerap kali memikirkan kita kaum muslimin ini di zaman kemunduran kita. Bertungki, berkaruk arang, berkeluar keringat, berjam-jam berdebat. Tentang sembahyang, apakah sembahyang itu pakai kunut atau tidak. Apakah sembahyang itu pakai begini atau tidak, bagaimana. Tetapi yang isi yang dikatakan albirra itu banyak yang kita abaikan. Kita tidak wa'atan ma'ala ala hubbihi. Berat memberikan harta kepada orang yang akan patut diberi. Berat meneguhi janji apabila telah berjanji. Wassabirina fil ba'sa wadh-dharra wa 'inal ba's. Sabar ketika menghadapi kesusahan, menghadapi peperangan, menghadapi kesulitan, menghadapi krisis. Ulaika alladzina sadaqu. Itu baru dikatakan orang itu sidik. Kalau ini sudah terpenuhi semuanya, orang-orang itulah yang benar, yang sidik, itulah orang yang takwa. Jadi jelas di sini bahasa sidik itu amalan zahir dan batin. Sidik itu tempatnya Islam dan iman. Bukan Islam tanpa iman, bukan iman tanpa Islam. Bukan amal tanpa iman, bukan iman tanpa amal saleh. Nah, di sini kerap kali saya menerima misalnya pertanyaan hari Senin. Bagaimana hukumnya? Tidak dimengerti orang jiwa Islam itu bagaimana. Dia tidak membersihkan jiwanya sendiri. Cuma hukum itu saja yang dia perhatikan. Nah, nanti dia berkelahi perkara hukum itu. Kata setengah ulama sunat, setengah ulama wajib. Kata setengah ulama tidak usah diperhatikan, tidak apa-apa. Padahal ayat yang begitu panjang. Ayat 177 daripada surat Baqarah. Menjelaskan butir-butir menjadi nilai daripada sidik. Jujur. Nah, jujur itu isinya itu. Ibadat kepada Allah. Muamalah sesama manusia. Budi pekerti yang baik. Janji yang teguh. Iman yang kuat. Suka memberi, jangan cuma meminta saja. Nah, kalau tidak cukup,
Meskipun tidak akan sampai ke derajat kufur, sekurang-kurangnya derajat munafik. Sebagian saja Islam yang dikerjakan. Saya mau mengikut Quran dan hadis. Bang, siapa sembahyang tidak pakai kunut, itu orang tidak menurut ahli sunnah wal jamaah. Apa kata engkau? Tandanya engkau tidak menurut Quran dan hadis. Ulama sudah mengatakan dalam kitab dan otak ketemu itu. Perkara kunut itu bid'ah. Bertengkar perkara itu. Jadi wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, kalau berjalan di atas bumi bersikap yang lemah lembut. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, kalau bertemu dengan orang-orang yang bodoh berkata dengan perkataan yang baik, yang budi yang lemah lembut, budi pekerti yang halus. Itu isi Quran bagaimana? Lama tidak diperhatikan itu. Berdebat lebih dipentingkan daripada menghubungkan budi dan silaturahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.